Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Putri Zulaika, biasa dipanggil Putri dengan NIM 22002133. Baiklah, pada tugas komunikasi organisasi kali ini saya berkesempatan untuk menjelaskan sedikit materi tentang batasan dan fungsi komunikasi nonverbal. Sebelum kita masuk kepada materi batasan dan fungsi komunikasi nonverbal, kita ketahui terlebih dahulu apa itu komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah suatu proses penyampaian informasi, ide, atau gagasan tanpa menggunakan kata-kata ataupun bahasa, melainkan hanya menggunakan suatu tindakan atau perilaku ataupun gerakan. Misalnya seperti gerakan tangan, ekspresi wajah, gerakan tubuh, gestur, kedipan mata, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kita masuk pada materi batasan komunikasi nonverbal. Yang pertama, komunikasi nonverbal itu selalu berada dalam konteks, yang artinya suatu perilaku nonverbal yang sama mungkin mempunyai makna yang berbeda. Contohnya, seperti suatu kedipan mata seseorang kepada orang lain dapat diartikan sebagai suatu gerakan untuk bergabung dengannya, tetapi pada konteks lain dapat kita artikan sebagai suatu tindakan yang menggoda. Yang kedua, perilaku nonverbal. Perilaku nonverbal adalah perilaku yang normal. Kenapa bisa disebut dengan perilaku yang normal? Misalnya, seperti pada saat kita menyampaikan suatu informasi ataupun berbicara, maka kita akan melakukan suatu gerakan-gerakan yang tanpa kita sadari sesuai dengan kata-kata yang kita ucapkan. Misalnya seperti gerakan-gerakan tubuh, gerakan tangan, mimik wajah, ekspresi, nada bicara, dan lain sebagainya. Yang ketiga, tindakan komunikasi nonverbal itu saling terintegrasi, yang artinya seluruh bagian dari tubuh secara normal bekerja sama mengkomunikasikan makna tertentu. Misalnya, pada saat kita takut, maka seluruh tubuh kita akan mengekspresikan rasa takut itu secara serentak. Yang keempat, yaitu komunikasi nonverbal itu bermakna rangkap. Yang kelima, perilaku nonverbal selalu dikomunikasikan, yang artinya semua gerakan yang kita lakukan dalam suatu hubungan dengan orang lain selalu dikomunikasikan, diterima, bahkan diberikan umpan balik oleh suatu penerima pesan atau komunikan. Yang keenam, komunikasi nonverbal berada dalam suatu aturan. Artinya, aturan di dalam komunikasi nonverbal itu berdasarkan nilai-nilai, norma-norma yang ada di masyarakat. Misalnya, contohnya seperti kita belajar tentang cara atau sikap duduk, cara atau sikap berjalan, makan, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, komunikasi nonverbal sangat menentukan pada dasarnya semua pesan verbal atau nonverbal didorong oleh hal-hal tertentu, diantaranya menangis, tertawa, melambaikan tangan, dan lain sebagainya. Dan yang keenam, ada sentuhan. Yang terakhir, ada penampilan. Baiklah, selanjutnya ada fungsi-fungsi dari komunikasi nonverbal. Yang fungsi-fungsi dari komunikasi nonverbal itu yaitu yang pertama ada fungsi repetisi. Fungsi repetisi ini artinya mengulangi suatu gagasan atau informasi yang telah disampaikan secara verbal dengan menggunakan gerakan nonverbal. Contohnya, seperti mengangguk saat mengatakan iya yang secara bersamaan yang berfungsi untuk mempertegas pesan. Dan yang kedua yaitu substitusi. Substitusi itu yaitu menggantikan kata verbal dengan kata nonverbal tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Contohnya seperti melambaikan tangan di tengah banyaknya orang atau di tengah keramaian. Fungsi ini
digunakan pada saat kondisi-kondisi tertentu. Pada saat kita tidak bisa menggunakan suara, kita bisa berkomunikasi. Pada saat kita tidak bisa menggunakan suara kita untuk berkomunikasi. Dan yang ketiga yaitu kontradiksi. Kontradiksi yaitu menolak kata verbal atau pemberian makna lain terhadap pesan verbal yang disampaikan. Kontradiksi bisa berfungsi sebagai humor ataupun sindiran. Contohnya, memuji tetapi mencibir. Dan yang keempat ada komplemen. Komplemen itu memperkaya makna pesan, yaitu maksudnya seperti seseorang yang sangat-sangat menderita, yang diekspresikan dengan ekspresi wajah yang sangat sedih sehingga tidak bisa lagi diungkapkan dengan kata-kata. Dan yang kelima ada aksentuasi, berupa penegasan pesan verbal dalam menggunakan bahasa isyarat atau nonverbal. Contohnya seperti seseorang yang sedang marah ataupun kesal seringkali melakukan tindakan seperti memukul meja atau membanting benda ataupun barang. Dan yang terakhir yaitu ada regulasi. Regulasi atau aturan bahasa verbal. Misalnya dalam suatu acara ada peserta yang tidak berhenti berbicara, maka kita bisa menghentikannya dengan mengangkat 5 jari saja dengan isyarat kata stop atau berhenti sehingga tidak mengganggu peserta yang lainnya. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jika ada kesalahan dan kekurangan pada penyampaian materi saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.